salah satu resep comboran yang bisa bikin sapi mudah tumbuh besar mengembang dan jenis vitamin yang bisa menguatkan tulangan postur badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Kelut, berbagi tentang tips sederhana membuat sapi gemuk dan mudah tumbuh mengembang. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatannya beserta resep bahannya yang bisa mempercepat pertumbuhan ataupun pengembangan postur badan. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, untuk jenisnya ada dua penghuninya, yaitu dari limusin dan simental. Dan saat ini kebetulan baru saja diberi resep comboran seperti ini yang sudah menjadi bubur. Nanti saya akan jelaskan ataupun saya perlihatkan dari campuran bahan-bahannya. Di sini itu sudahnya juga lebih semok berisi seperti ini. Kemudian juga lebih padat, dari tulangan badannya lebih tebal, lehernya juga lebih membentuk. Selain dari leher, biar tulangan kakinya juga lebih besar, kuat. Nanti saya akan perlihatkan dari resep vitaminnya ataupun bahannya yang bisa menguatkan tulangan kaki berserta tulangan badan supaya berprospek jumbo. Oke, kita langsung saja menuju ke resep bahannya yang belum menjadi bubur ataupun belum menjadi comboran yang sudah diberikan ke sapinya. Oke teman-teman, dan untuk bahan-bahannya berada di depan saya ini. Kurang lebih yang digunakan di sini itu sekitar ada 4-5 bahan. Saya perlihatkan dari bahan yang pertama sampai ke bahan yang berikutnya. Bahan yang pertama berada di toples, kedua di bagian karung, ketiga di tong, dan selanjutnya di bagian plastik putih itu. Yang saya jelaskan terlebih dahulu dari bahan yang pertama yang berada di toples yang tutupnya berwarna merah ini. Karena untuk bahan yang pertama ini khusus buat teman-teman supaya tulangan kaki agar lebih tegak, kemudian tidak mudah keropos, lebih cepat besar dan kuat. Dan yang pertama ini selain bisa menguatkan tulangan kaki, juga bisa menjaga kesehatan tubuh sapi agar terhindar dari hinggapan penyakit, lur. Lebih fresh dari sapinya, kemudian juga bisa mempercepat pertumbuhan. Untuk jenisnya sendiri dari bahan yang pertama di sini menggunakan bubuk vitamin yang sering diandalkan di sini ataupun digunakan di sini, yaitu berupa dari jenis mineral multi premix. Hanya berwarna putih polos, tapi ada tulisannya ini, premix mineral multivitamin herbal. Kandungannya juga sudah lengkap. Kegunaan dan untuk bahan yang kedua saya perlihatkan yang berada di plastik putih ini, salah satu bahan andalan juga di sini sebagai mencegah, mengatasi sapi agar nafsu makannya itu tetap stabil. Kemudian selain stabil juga lebih rakus minum, rakus pakan kering ataupun rumput. Buat teman-teman yang sapinya itu diberi rumput masih milih-milih ataupun tidak doyan, kemudian banyak sisa prapen supaya habis semalam ataupun supaya cepat rakus, bisa menggunakan jenis bahan yang kedua. Dengan bahan biaya yang lebih terjangkau lagi, perkemasan mulai dari 1000. Untuk pak-pakan itu isinya sekitar 10, harganya 10.000, kadang juga 12.000. Jenisnya yaitu dari penyedap rasa, garam dapur. Ini bahan yang kedua sebagai pendongkrak nafsu makan. Untuk bahan yang ketiga saya perlihatkan dari tong yang tertutup ini, cuma saya pindah di tempat gayung biar lebih mudah supaya teman-teman itu bisa lebih paham tentang jenis
bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga ini khasiatnya lebih bagus lagi teman-teman, yaitu bisa mempercepat penggemukan, kemudian juga postur badan sampai ke bagian leher bokong kelihatan mengembang seperti yang tadi, juga mengikuti jenis dari resep bahan yang ketiga. Jenisnya yaitu dari pakan jadi konsentrat Primavit ataupun produksi dari UD Handoyo Blitar dengan kualitas harga bervariasi mulai harga yang standar sampai harga yang tertinggi. Harga standar itu 150, sedangkan harga tertinggi mulai 190 sampai 200 lebih. Saya perlihatkan yang harganya itu 200 lebih untuk kemasannya. Nih seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang pengen menggunakan jenis konsentrat dari Primavit yang harganya 200 lebih, seperti ini untuk kemasannya. Tulisannya juga udah lengkap, plus berat konsentratnya juga sudah tertera seperti ini. Tapi yang digunakan di sini, yang diberikan itu harga yang standar saja, yaitu harganya 180 seperti ini. Ini bisa bikin kualitas sapi cepat gemuk, kemudian juga mudah mengembangkan postur badan. Untuk bahan yang berikutnya ataupun bahan yang keempat, di sini mengandalkan jenis bahan-bahan yang lebih alternatif ataupun mengandalkan pakan alternatif yang sudah dipisahkan dari bahan awalnya. Di sini mengandalkan dari limbah, cuma untuk kualitasnya untuk sapi itu bagus sekali, cocok untuk pakan campuran harian. Untuk penggemukan juga bagus ataupun diberikan untuk sapi-sapi potong, karena untuk kualitas dari bahan yang keempat ini bisa memadatkan kualitas daging, kemudian juga bikin kenyang lebih cepat maksimal. Nih saya perlihatkan seperti ini. Juga mengandalkan dari jenis tepung juga, cuma untuk tepungnya mengandalkan ataupun menggunakan jenis dari dedak padi bekatul. Harga yang saya pegang ini agak kasar itu 1000, sedangkan halus lembut itu harganya 2.500 sampai 3.000, tergantung kualitasnya teman-teman. Yang digunakan di sini itu kualitasnya dari jenis bekatulnya agak kasar, karena untuk campuran bahannya kurang lebih ada 4 sampai 5, sedangkan untuk bahan yang terakhir ini saya jelaskan secara lisan biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mengikuti. Untuk bahan yang terakhir sendiri dari campuran bahannya yang sudah menjadi bubur seperti ini, itu berupa dari limbah ampas kedelai ataupun jenisnya itu dari ampas tahu. Untuk takaran per sapi saya jelaskan secara lisan juga, yaitu per sapi yang diberikan di sini mulai 2,5 kg dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk vitamin yang saya pegang ini takarannya per sapi ataupun setiap kita nyombor itu 1 sendok makan yang sudah ada di bagian toplesnya ini per sapi, ataupun per setiap kita memberi comboran, dari comboran basah ataupun diberikan di minumannya. Perawatan selanjutnya ataupun berikutnya supaya sapi kita itu tetap sehat, bebas terkena penyakit PMK ataupun penyakit kuku mulut, supaya lebih sehat, kita harus berinisiatif memberikan pola pakan yang benar. Selain dari pola pakan, juga harus memberikan resep perawatan dari segi kandang, kemudian segi dari sapinya ataupun postur badan sapinya. Saya jelaskan dari pola kandangnya, kita harus rutin membersihkan kotorannya. Untuk cara pencegahannya yaitu dengan cara kita membersihkan rutin dari kotorannya, kemudian kita menyemprotkan pewangi ataupun jenis-jenis obat yang bisa membasmi jenis serangga yang seringkali menghinggapi ternak kita, itu dari serangga, nyamuk, dan lalat teman-teman. Karena jenis lalat itu juga sangat berbahaya sekali, berisiko sekali untuk perkembangan, kemudian juga
bisa menyebabkan dari ternak kita yang mengalami sapinya itu terkena luka kemudian membengkak, kalau tidak segera kita tangani ataupun kita basmi itu juga sangat berakibat fatal. Untuk langkah berikutnya untuk perawatan dari pola badannya itu 1 minggu harus rutin dimandikan ataupun 2 minggu sekali dimandikan sebagai solusi, sebagai pencegah agar terhindar dari kutu cablak ataupun dari kutu-kutu bulu yang seringkali menghinggapi ternak kita, ataupun dari jenis gudikan, korengan sampai ke bagian ketombe. Karena dari jenis yang saya sebutkan tadi itu penyakit yang berbahaya untuk kesehatan kulit badan sapinya. Bisa mengelupas, kemudian menyebabkan iritasi, perkembangan terlambat, pertumbuhan dan penggemukan juga lebih lambat, tidak cepat. Supaya tidak seperti itu, agar sapinya itu sehat seperti di kandang sini, teman-teman bisa berinisiatif dengan cara memandikan, memberikan sampo ataupun obat pembasmi dari jenis kutu cablak. Resep-resepnya sudah saya jelaskan, kurang lebih ada 5 bahan plus dengan bahan-bahan tambahan. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.